Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah SKB. Dan sebelum perkenalan, mungkin karena kita presentasinya nggak langsung, jadi kita nggak bisa perkenalkan satu-satu ya. Jadi mohon izinkan saya mewakili teman-teman kelompok 2 akan memperkenalkan lewat video berikut ini. Oke, pada presentasi kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu berupa laporan tentang SKB, laporan SKB. Jadi kali ini kita akan membahas tentang perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang telah kami diskusikan sendiri, yaitu Memoris, teman-teman. Jadi apa itu Memoris? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama, dan kebetulan ini adalah semua menunya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada 9 menu. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk menu pertama akan disampaikan oleh Nova. Silahkan. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai Memoris Party Planner. Nah, Memoris sendiri merupakan usaha penyedia pelayanan perencanaan acara, baik untuk acara pribadi maupun acara korporasi dengan skala besar maupun skala kecil, yang menawarkan konsep-konsep unik, diantaranya adanya undangan dengan menggunakan video trailer, adanya face painting, adanya pesta topeng, ataupun konsep unik lainnya sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, konsumen dapat menemui Memoris Party Planner di sosial medianya, yaitu diantaranya adanya di IG atau Instagram, ada di WhatsApp, ada di YouTube channel, email, maupun nomor handphonenya. Selain itu, konsumen juga dapat datang ke lokasinya langsung di Jalan Monjali, Gang Permata, nomor 34E, Sleman, Yogyakarta. Nah, Memoris Party Planner sendiri merupakan penyedia jasa layanan perencanaan acara yang berkeinginan untuk memberikan pelayanan konsultasi terbaik untuk para konsumennya, sehingga konsumennya dapat merasa puas atas pelayanan yang diberikan, serta memberikan produk yang terbaik serta unik untuk konsumennya. Selain itu, konsep jasa yang ditawarkan yaitu mempermudah konsumen dalam menyelenggarakan acara, mulai dari konsep awal yang dipersiapkan oleh tim desainer dari Memoris sendiri, yang disepakati oleh konsumen sendiri, sampai dengan akhir acara, sehingga konsumennya dapat menikmati acaranya dengan baik, dengan enjoy, tanpa harus memikirkan persiapan yang harus dilakukan. Memoris sendiri memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan Memoris sebagai party planner yang terpercaya dengan hasil memuaskan dan memukau di tahun 2023 di Yogyakarta. Nah, misinya sendiri yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Yang kedua, komitmen dalam berbisnis yaitu cepat, siap, dan paling lengkap. Yang ketiga, mampu memberikan daya tarik bagi konsumen dengan membuat konsep-konsep yang unik. Yang keempat, mengutamakan kejujuran dan profesionalisme dalam berbisnis. Yang kelima, menawarkan ide-ide kreatif dan konsep-konsep yang sederhana namun inovatif yang berkualitas tinggi pada para pelanggan. Tujuan daripada Memoris Party Planner yaitu yang pertama, memberikan layanan konsultasi yang terbaik serta memuaskan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, memberikan kreativitas, keunikan, serta kerajinan tangan dalam pemberian perlengkapan dekorasi. Yang ketiga, menyesuaikan kebutuhan serta kegiatan pelanggan. Yang keempat, menciptakan brand image yang unik yang membedakan dengan para pesaing. Nah, sebenarnya apa sih yang latar belakang kita dalam pembuatan bisnis party planner ini? Yang pertama itu, ada banyak hal yang harus dipersiapkan dalam pembuatan acara. Yang kedua, mobilitas mereka atau masyarakat itu sangat tinggi, atau kesibukan masyarakat itu sangat tinggi. Yang ketiga, masyarakat itu lebih menyukai sesuatu hal yang instan, sedangkan mereka itu ingin mengadakan acara yang meriah, yang menarik, dan itu pasti membutuhkan persiapan yang sangat banyak. Sehingga kita tercetuslah ide untuk membuat bisnis party planner ini, gimana cara agar
masyarakat itu dapat melaksanakan acara dengan meriah, dengan baik, dengan bagus, tanpa mereka itu harus repot mempersiapkan hal di belakangnya. Nah, kita mulai masuk ke aspek pasar dan pemasaran, yaitu ya analisis pertama yaitu analisis potensi pasar. Di analisis potensi pasar terdapat analisis mengenai permintaan. Yang pertama itu ada potensi pasar dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Nah, di dalam analisis ini kita harus mengetahui gimana ketika kita menjalankan suatu usaha itu apakah akan diterima dengan baik oleh pasar atau oleh konsumen atau tidak. Yang kedua ada proses permintaan pasar di masa yang akan datang. Apakah suatu usaha ini akan tetap eksis di masa yang akan datang atau tidak, sehingga kita perlu memperhatikan ini untuk mencapai tujuan perusahaan di masa yang akan datang atau tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, ketika ada permintaan pasti adanya penawaran. Yang perlu kita analisis yaitu yang pertama perkembangan pasar saat ini. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 ini disarankan untuk tidak melakukan penawaran di dekat-dekat bulan ini. Karena apa? Karena pasti adanya banyak penolakan dari pihak yang kita tawarkan karena adanya peraturan baik peraturan pemerintah pusat maupun peraturan pemerintah daerah. Yang kedua itu adanya prospek penawaran di masa depan. Yang kita harapkan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu sehingga kita dapat menawarkan usaha yang akan kita jalankan itu seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Nah, analisis yang selanjutnya adalah analisis persaingan dengan identifikasi pesaing. Nah, siapa sih sebenarnya pesaing kita itu? Ya, tentunya pesaing kita itu adalah bisnis-bisnis party planner yang telah ada sebelumnya. Nah, dengan analisis persaingan itu kita dapat mengidentifikasi apa yang mereka lakukan untuk konsumennya, bagaimana pelayanannya, bagaimana ide atau inovasi yang mereka lakukan, apakah mereka kreatif serta unik untuk keinginan konsumen atau tidak, bagaimana mereka dalam menata dekorasi, dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita dapat belajar bagaimana cara memperlakukan konsumen dengan baik sehingga konsumen nyaman berkonsultasi dengan kita, bagaimana kita dalam memberikan ide sehingga konsumen puas dengan ide-ide yang kita berikan, serta bagaimana cara kita memuaskan konsumen dalam bentuk pelayanan atau hal yang lainnya yang kita miliki. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nova, yaitu kita akan masuk ke analisis target market share yang akan dicapai. Nah, pada kali ini Memoris memiliki sebuah target market ya teman-teman. Jadi semua kalangan yang membutuhkan jasa ini, yaitu mungkin dari segi anak ataupun remaja ataupun orang dewasa ataupun orang tua, berbagai kalangan, jenis profesi ataupun laki-laki, tanpa memandang status sosial, itu kami jadikan target gitu. Nah, tapi kita tidak semua kita langsung jadikan target ya, karena ada mungkin bagian-bagian tertentu, karena memang party itu tidak, maksudnya kegiatan event itu tidak selamanya sama dalam satu kegiatan. Jadi kita langsung bahas saja di materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini apa ya? Analisis SWOT ini kita terdiri dari 4 ya: strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, keunggulan dari Memoris sendiri adalah dia memiliki dekor ataupun memiliki set yang menarik dan unik, dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan tren yang sekarang gitu. Jadi Memoris ini bisa dibilang mengikuti perkembangan lah ya, mengikuti trendy ataupun mengikuti fashion yang sedang tren saat ini gitu. Nah, tapi di samping mempunyai kekuatan itu, Memoris juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu sedikitnya jumlah tenaga ahli, karena memang perusahaan ini didirikan oleh 5 orang, jadi memang masih memiliki tenaga ahli yang sedikit, jadi masih membutuhkan yang lebih banyak gitu. Tentu juga dengan sedikitnya tenaga ahli yang ada, tentu juga akan mempengaruhi jam kerjanya ya, yaitu lebih sedikit dan jadinya tidak efektif gitu. Nah, namun semua itu kita bisa dibilang kita juga memiliki opportunity, yaitu salah satunya misal kita memiliki acara akhir tahun gitu. Jadi setiap tahun ataupun misal setiap 1 tahunnya pasti ada sesuatu event yang pasti ada gitu. Misal ada event tahun baru ataupun event ulang tahun ataupun event-event yang lain seperti itu. Selain itu ada juga banyak ide yang dapat diadakan gitu. Mungkin bisa dibilang beberapa konsumen mungkin memiliki event-event tersendiri, nanti otomatis Memoris bisa menyesuaikannya seperti itu.
Nah, selanjutnya ada trade, yaitu salah satunya bisa kita lihat di slide, yaitu lokasi usaha event ini strategis gitu loh. Jadi bisa dibilang lokasi usaha dari pesaing-pesaing ini cukup strategis juga ya, itu juga mempengaruhi. Selain itu, usaha event pesaing ini sudah banyak yang terkenal dan sudah memiliki badan hukum gitu. Jadi yang jadi salah satu problem masalah yaitu adalah memang saingan-saingan sudah memiliki nama, sudah memiliki minat, sudah memiliki nama lah di masyarakat juga. Jadi dan juga dia sudah berbadan hukum gitu. Jadi memang kita sebagai perusahaan awal memang harus membutuhkan waktu untuk bisa mencapai itu semua gitu. Oke, selanjutnya adalah strategi bersaing ya. Jadi strategi bersaing ini dalam perusahaan Memoris melakukan usahanya dengan jujur dan adil. Dalam hal ini kita menawarkan paket yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan para calon konsumen. Dan juga kita menyesuaikan budget gitu. Jadi apabila ada konsumen yang ingin mengadakan kerjasama dengan kami, dan maka Memoris akan melakukan rincian. Jadi calon konsumen juga bisa menyesuaikan budget dengan konsep yang diinginkan seperti itu. Oke, berikutnya ada segmenting, targeting, dan positioning ya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Segmentasi itu apa? Segmentasi ada 3, yaitu geografis. Ini lebih mempengaruhi ke letak lokasi ya. Jadi Memoris ini memang memberikan maksudnya membuka usahanya di tempat yang memang strategis gitu. Oke, selanjutnya ada demografis. Demografis ini Memoris tidak memandang dari segi golongan siapa gitu, maksudnya dalam segi gender. Jadi baik anak-anak, lelaki, perempuan, orang dewasa ataupun orang tua yang membutuhkan jasa, Memoris akan tetap sedia membantu dan memberikan berbagai macam inovasi dan solusi gitu. Dan selanjutnya ada psikografis, yaitu Memoris tidak memandang status sosial gitu. Jadi karena memang dalam setiap event memang ada event yang berkelas atas, kelasnya medium ataupun kelasnya kecil gitu. Jadi memang Memoris bisa menyesuaikannya seperti itu. Oke, selanjutnya ada bauran pemasaran ya. Bauran pemasaran di sini ada produk. Salah satunya yang bisa kita berikan contoh adalah misal produk tentang hajatan, misal haitanan ataupun peringatan ulang tahun ataupun peringatan yang lain-lain seperti itu. Dan produk kami memang berbagai macam ya, banyak sekali dan memang menyesuaikan dengan konsep dari calon konsumen seperti itu. Dan selanjutnya ada harga ya. Nah, di mana ada event pasti ada harga yang harus dibayarkan oleh calon konsumen. Nah, harga itu juga kita menyesuaikan juga dengan kebutuhan konsumen seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Dan memang harga tidak selamanya sama karena memang event itu berbeda-beda. Terus selanjutnya kita ada juga promosi. Promosi kita lakukan di berbagai sosial media yang sudah sering teman-teman ataupun sering kita gunakan mungkin sehari-hari, misal WA ataupun Instagram ataupun Facebook dan Twitter. Bahkan kita juga mempunyai channel YouTube seperti itu. Dan selanjutnya mengenai lokasi, tempat usaha kami ada di Jalan Monjali, Gang Permata nomor 34E, Sleman, Yogyakarta. Nah, dari sekian analisis yang sudah dibahas oleh Nova dan saya, dari analisis pasar dan pemasaran kita juga memiliki kesimpulan, yaitu bahwa bisnis ini pastinya akan berkembang dan akan dapat dikelola oleh manajemen yang baik tentunya, dan juga akan mungkin bisa lebih maju lagi karena apabila dikelola oleh manajemen yang mungkin memiliki daya inovasi dan memiliki daya kreativitas yang tinggi, tapi tentunya juga bisa mengikuti perkembangan iptek. Nah, apa maksudnya perkembangan iptek? Mari kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Nah, di aspek teknis dan teknologi apa yang dibahas? Yang pertama adalah analisis lokasi bisnis. Analisis lokasi ini tentunya sudah kita bahas karena memang kita menempatkannya lokasi di kota pastinya strategis dan dekat dengan masyarakat. Selanjutnya adalah analisis sumber dan ketersediaan bahan baku. Nah, dalam hal ini soal pendanaan, awalnya kami memulainya dengan usaha iuran dengan semua anggota sebagai modal utama seperti itu.
Selanjutnya ada juga analisis persediaan bahan baku. Nah, persediaan ini kita menyesuaikan setiap event karena memang setiap event berbeda-beda, maka perlengkapan ataupun peralatan yang dibutuhkan juga berbeda-beda menyesuaikan event seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke proses. Nah, bagaimana proses yang dilaksanakan? Nah, proses ini juga menyesuaikan pula karena memang event ataupun acara yang dilaksanakan ataupun yang diminta oleh calon konsumen itu pasti akan berbeda-beda seperti itu. Selanjutnya adalah analisis layout ataupun tempat usaha. Nah, tempat usaha yang kami desain ini tentunya dibuat untuk senyaman mungkin agar untuk anggota dan untuk calon konsumen juga saat misal melaksanakan diskusi ataupun melaksanakan pekerjaan bisa senyaman mungkin dan bisa mendapatkan lebih banyak inovasi seperti itu. Selanjutnya adalah analisis perlengkapan ataupun teknologi yang digunakan. Nah, pada dasarnya ini Memoris sudah berusaha semaksimal mungkin menyesuaikannya dengan perkembangan iptek. Jadi teknologi yang digunakan untuk Memoris dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan apapun itu pasti akan disesuaikan ataupun dikembangkan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang sekarang gitu. Bisa dibilang terbarukan. Nah, untuk kesimpulannya dari analisis aspek teknis dan teknologi ini apa? Kami rasa dengan pemanfaatan teknologi yang terbarukan ini ya bisa dibilang akan meningkatkan kualitas perusahaan Memoris ini. Kenapa? Karena memang karena kita menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi sekarang, tentunya kita tidak bisa dibilang kita menyesuaikan dengan perkembangannya ya. Jadi bisa dibilang kita tidak kudik ataupun kita tidak ketinggalan zaman. Jadi kita memang bisa dibilang walaupun misal baru, tapi kualitas kita juga harus bisa meningkat seperti itu. Ya, itulah sekian pembahasan tentang analisis aspek teknis dan teknologi, dan selanjutnya akan ada analisis sumber daya manusia dan hukum yang akan dibahas oleh rekan saya Rama. Silahkan. Ya, saya akan melanjutkan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama adalah penjadwalan proyek. Kegiatan ini dilakukan biasanya per minggu. Dan pertama, survei pasar dilakukan di hari ke-1 dan ke-2, menyusun rencana usaha di hari ke-2 dan ke-3, perizinan KRT RW di hari ke-3 dan ke-4, penyediaan peralatan dan perlengkapan di hari ke-4 dan 5, pemasangan sarana dan penunjang di hari 5 dan 6, melakukan perekrutan karyawan di hari ke-6 dan ke-7, melakukan promosi di hari ke-7 dan hari ke-8. Analisis kebutuhan tenaga kerja, Memoris menggunakan 5 orang dan 1 ketua tim dan 4 orang karyawan, dan yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan party planner sebagai berikut. Pertama, kemampuan berpikir kreatif. Kedua, kemampuan manajerial. Dan ketiga, kemampuan melakukan analisis. Keempat, kemampuan problem solving. Kelima, kemampuan kerja tim. Keenam, keterampilan komunikasi. Dan ketujuh, keterampilan negosiasi. Struktur organisasi. Ketua tim yaitu Nova Tiasta, bagian keuangan Lintang Fajri, bagian desainer Muhammad Farozi, bagian konsumsi Rama Mahardika, promosi dan iklan Aris Cindy. Deskripsi jabatan ketua tim yaitu yang bertanggung jawab dalam analisis penerimaan klien. Bagian keuangan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan keluar masuknya keuangan perusahaan. Bagian desainer yang bertanggung jawab dalam penentuan desain serta dalam pembuatan detail dekorasi. Bagian konsumsi bertanggung jawab atas segala konsumsi yang diinginkan oleh konsumen. Bagian promosi bertanggung jawab atas segala periklanan, baik itu di media sosial yang dimiliki oleh Memoris. Kesimpulan analisis manajemen dan sumber daya manusia. Memoris adalah usaha penyedia jasa party planner di Yogyakarta dengan memiliki visi dan misi, memiliki owner sekaligus yang sangat kompeten dan memiliki penjadwalan proyek untuk melancarkan usahanya agar konsumen puas atas kinerjanya. Ya, lanjut ke aspek hukum. Bentuk usaha, jenis badan usaha yang akan dijalankan untuk usaha ini adalah berupa perusahaan komuniter atau CV. Karena usaha ini berdasarkan kesepakatan bersama, juga usaha bersama dengan modal dibagi sama sehingga keuntungan juga dibagi sama. Identitas pengelola usaha. Apabila dilihat lebih lanjut, jenis CV ini merupakan CV biasa, di mana para pendiri yang sekaligus menjadi pengurus yang bertanggung jawab kepada CV. Perizinan usaha dan izin lainnya.
Pembuatan NPWP, Business Party Planner NPWP berguna untuk perizinan perusahaan, membuka rekening koran, maupun pengusulan kredit bank. Pembuatan izin teknis merupakan gabungan dari beberapa izin khusus yang bisa dibuat sendiri. Pembuatan tanda daftar usaha pariwisata merupakan jenis izin yang harus dimiliki oleh semua usaha yang bergerak di bidang acara atau kegiatan. Dukungan pemerintah untuk usaha jasa ini karena pemerintah selalu memberi peluang untuk yang ingin membuka usaha dan membuka lapangan kerja agar mengurangi pengangguran di Indonesia. Dan dukungan masyarakat setempat cukup positif karena jika ingin membuat acara dan tidak ingin repot untuk mengurusnya, bisa diurus dengan kami yang membuka jasa party planner. Kesimpulan analisis aspek hukum, Memoris adalah jenis usaha yang berbentuk CV, yang bergerak di bidang jasa, yang memiliki owner 5 orang dan sekaligus dikelolanya. Berdasarkan aspek hukum usaha party planner ini berbasis online serta offline, di mana tempat usaha digunakan untuk berkonsultasi dan menyimpan barang, serta bentuk usaha ini diperlukan untuk menyiapkan berkas untuk mengurus perizinan yang dibutuhkan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lintang Fajri. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah analisis aspek sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama, analisis aspek sosial. Bisnis ini akan mempengaruhi kehidupan sosial karena bisnis kami bergerak di bidang jasa. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah adanya interaksi dengan konsumen secara langsung. Yang kedua, analisis aspek ekonomi. Yang pertama, rencana pembangunan nasional. Bisnis ini akan memunculkan peluang bisnis baru. Bisnis baru yang akan muncul karena bisnis kami, salah satunya adalah bisnis di bidang catering. Yang kedua, dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah pada bisnis kami berwujud kebijakan pajak, di mana PPh dan PPN ditanggungkan kepada konsumen, bukan kepada kami selaku party planner. Ketiga adalah analisis aspek politik. Pada kondisi terkini di mana negara tengah menghadapi wabah COVID-19 atau Corona, pemerintah memberlakukan physical distancing, di mana menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan hajatan atau pesta terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat bisnis kami akan mengalami kerusuhan karena penurunan permintaan dari calon klien atau konsumen. Yang keempat adalah kesimpulan analisis sosial, ekonomi, dan politik. Bisnis ini akan berdampak positif dari segi analisis aspek sosial dan ekonomi. Namun, pada analisis aspek politik, kami harus bersabar karena wabah ini akan berdampak negatif pada bisnis kami, yakni akan membuat bisnis kami mengalami kelesuan karena permintaan yang menurun. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan investasi. Bisnis kami belum perlu investasi yang besar, karena bisnis kami akan menyewa gedung dan tentunya tidak akan membutuhkan tanah atau bangunan. Yang kedua, untuk kendaraan, mobilitas para karyawan menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Yang ketiga, untuk peralatan kami membutuhkan dana dengan total harga senilai 2 juta rupiah. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan modal kerja. Selain modal investasi, kami Memoris Party Planner juga membutuhkan modal kerja untuk menjalankan operasional. Rincian modal kerja akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama adalah bahan dekor. Kami membutuhkan 1 unit bahan dekor dengan harga per unitnya 3 juta rupiah. Yang kedua adalah persediaan bahan dengan 1 unit juga dengan harga per unitnya adalah 1 juta. Selanjutnya adalah sewa gedung dengan harga sewanya 10 juta per tahunnya. Yang terakhir adalah uang kas. Kami membutuhkan uang kas sebesar 5 juta rupiah.
jumlah keseluruhan adalah 18 juta. Aspek keuangan selanjutnya adalah analisis biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelum melakukan kegiatan operasional. Saya akan merinci biaya-biaya operasional yang digunakan atau akan dibutuhkan oleh Memories Party Planner. Yang pertama adalah sewa gedung sebesar 10 juta, biaya listrik dan air sebesar 200.000, peralatan kantor 3 juta, lain-lain 500.000. Jumlah keseluruhannya adalah 13.700.000. Selain itu, biaya operasional juga dapat digunakan untuk mencoba barang-barang yang nantinya akan digunakan secara permanen oleh bisnis kami. Aspek keuangan selanjutnya adalah analisis struktur permodalan. Modal yang kami peroleh untuk menjalankan kegiatan usaha diperoleh dari iuran pemilik, di mana masing-masing pemilik akan menyetorkan uang sebesar 6 juta sebagai modal awal di bisnis kami. Analisis struktur pemodalan selanjutnya adalah tarif pembayaran standar untuk pemakaian jasa yang akan kami berikan. Yang pertama adalah birthday party dengan tarif standar 1 juta rupiah, hitanan dengan tarif standar 3 juta rupiah, pesta syukuran dengan tarif standar 2 juta rupiah, family gathering dengan tarif standar 4 juta rupiah, reunion party dengan tarif standar 4.500.000 rupiah, bridal shower dengan tarif standar 1 juta rupiah, baby shower dengan tarif standar 1.500.000, engagement party 2 juta rupiah. Tarif tersebut merupakan tarif standar, namun kami tidak menutup kemungkinan bagi klien yang ingin menyesuaikan dengan harga atau budget yang mereka miliki. Aspek keuangan selanjutnya adalah proyeksi laba rugi. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan didapat dari banyaknya klien yang akan memakai jasa kami, dan yang menargetkan per periodenya klien yang kami dapatkan akan semakin meningkat. Pada tahun 2020 kami menargetkan laba yang akan kami dapat sebesar Rp191.500.000. Pada periode selanjutnya kami akan mendapatkan laba sebesar Rp419 juta. Pada periode 2022 kami menargetkan laba sebesar Rp564.500.000. Next. Proyeksi laba rugi selanjutnya adalah HPP. HPP juga dirinci setiap jenis kegiatan dan setiap periodenya akan berbeda. Pada periode 2020, kami menargetkan jumlah HPP-nya sebesar Rp144.100.000. Pada periode 2021, kami memproyeksikan jumlah HPP-nya sebesar Rp317.800.000. Pada periode selanjutnya, kami mengestimasi jumlah HPP-nya adalah sebesar Rp425.200.000. Melanjutkan perhitungan laba rugi. Setelah diketahui berapa proyeksi pendapatan dan HPP yang akan diterima, maka langkah selanjutnya adalah menghitung laba kotor. Laba kotor dihitung dengan cara mengurangkan pendapatan dengan HPP dan diperoleh hasil untuk tahun 2020 sebesar Rp47.400.000, tahun 2021 sebesar Rp101.200.000 dan tahun 2022 sebesar Rp139.300.000. Selanjutnya adalah menghitung laba bersih. Laba bersih dihitung dengan cara mengurangkan laba kotor dengan biaya operasional. Biaya operasional sendiri terdiri dari biaya sewa, biaya gaji, biaya pemasaran, dan biaya lain-lain. Jumlah biaya operasional untuk tahun 2020 sebesar Rp33.300.000, tahun 2021 sebesar Rp67.225.000, sedangkan tahun 2022 sebesar Rp69.950.000. Sehingga dapat diperoleh hasil laba bersih untuk tahun 2020 sebesar Rp14.100.000, tahun 2021 sebesar Rp33.975.000,
dan tahun 2022 sebesar Rp69.350.000. Selanjutnya adalah proyeksi arus kas. Perhitungan arus kas menggunakan dasar perhitungan laba rugi. Karena laba rugi telah dihitung sebelumnya, maka kita dapat langsung menghitung berapa aliran kas yang keluar masuk di perusahaan. Arus kas dihitung dengan cara mengurangkan laba bersih dengan biaya penyusutan. Biaya penyusutan di sini yang dimaksud adalah biaya penyusutan peralatan. Peralatan sebesar Rp2 juta dengan masa ekonomis 5 tahun. Dengan metode garis lurus, maka diperoleh biaya penyusutan sebesar Rp400.000 per tahun. Untuk tahun 2020 ini tercatat biaya penyusutan sebesar Rp200.000. Karena pada tahun 2020 operasional perusahaan dimulai pada bulan Juli yang merupakan setengah dari periode akuntansi yang kami gunakan. Setelah diketahui berapa biaya penyusutan, maka dapat dihitung arus kas yang keluar masuk di perusahaan. Untuk tahun 2020 sebesar Rp14.300.000, tahun 2021 sebesar Rp34.375.000, dan tahun 2022 sebesar Rp69.750.000. Sebab selanjutnya adalah analisis kelayakan keuangan. Analisis kelayakan keuangan dihitung menggunakan 4 metode, yaitu NPV, Payback Period, Profitability Index, dan Return on Investment. Yang pertama adalah NPV. Dalam perhitungan NPV ini menggunakan bunga sebesar 25%. Untuk tahun 2020, operational cash flow sebesar Rp14.300.000 dikalikan dengan discount rate sebesar 0,8 menghasilkan present value sebesar Rp11.440.000. Demikian pula cara untuk menghitung present value tahun 2021 dan 2022. Dan total untuk present value adalah Rp69.664.000. NPV dihitung dengan cara total present value dikurangi nilai investasi awal. Rp69.664.000 dikurangi Rp30 juta adalah Rp39.664.000. Karena NPV lebih besar dari 0, maka investasi bermanfaat bagi perusahaan dan bisnis dapat dijalankan. Selanjutnya adalah menghitung payback period. Dalam perhitungan payback period diperlukan informasi mengenai arus kas kumulatif. Tabel di sampel menunjukkan arus kas kumulatif untuk tahun 2020, 2021, dan 2022. Dengan menggunakan rumus, payback period diperoleh angka sebesar 1,73. Hal itu berarti bahwa modal sebesar Rp30 juta dapat dicapai dalam 1 tahun 8 bulan masa kerja. Metode selanjutnya adalah Profitability Index. Dengan menggunakan rumus perhitungan PI menghasilkan angka sebesar 2,322. Hasil PI 2,322 lebih besar dari 0, berarti investasi layak untuk dilakukan dan bisnis layak untuk dijalankan. Metode yang terakhir adalah Return on Investment atau ROI. Dengan perhitungan menggunakan rumus ROI menghasilkan 58%. Berarti perusahaan mampu menghasilkan keuntungan sebesar 58% atas total investasi. Berdasarkan hasil analisis aspek keuangan, dapat disimpulkan bahwa usaha ini mempunyai prospek yang cukup menjanjikan jika dilihat dari proyeksi laba rugi dan proyeksi arus kas. Sementara jika dilihat dari analisis kelayakan keuangan, usaha ini dapat dijalankan dan layak untuk memperoleh investasi. Kesimpulan dari presentasi yang kami lakukan adalah ada beberapa alasan mengapa usaha ini dapat dikatakan layak untuk dilakukan. Yang pertama, berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, usaha ini dapat berkembang dengan pengelolaan yang baik. Berdasarkan aspek teknis dan teknologi, usaha ini menggunakan atau didukung oleh teknologi yang terbarukan. Berdasarkan aspek manajemen dan SDM, manajemen dan SDM yang dimiliki oleh perusahaan dikatakan layak atau kompeten dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga diharapkan konsumen akan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Berdasarkan aspek hukum, setelah dikaji lebih lanjut, selain dokumen izin usaha serta nama dan logo perusahaan,
Tidak ada satupun yang diperkirakan mengalami sengketa sehingga usaha ini layak dilakukan. Berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan politik, usaha ini mampu memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, berdasarkan aspek keuangan, usaha ini dikatakan dapat dijalankan dan layak untuk memperoleh investasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai tentang paparan kami mengenai perusahaan Memoris. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa lebih mendapatkan inspirasi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Semoga tetap sehat selalu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.